tetapi bicara bersama, duduk bersama, berdebat, menguji naskah dalam rangka menerjemahkan masa depan. Sebab tradisi ini kalau tidak diadakan, dilestarikan dan dikembangkan, lalu siapa yang mau bicara dan mengembangkan dan berpikir tentang negara ini ke depan? Halo para sahabat Republik Bicara dimanapun kalian berada. Di sini kembali lagi bersama saya Beni Sanan selaku host di acara podcast Republik Bicara. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai Republik Bicara di Republik Cafe dan juga bertepatan dengan ulang tahun Republik Cafe yang ketiga. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama owner Republik Cafe, Bung Kavi. Kepada Bung Kavi, saya persilakan. Halo Bung. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Jadi Bung Kavi ini adalah owner Republik Cafe dan juga sebelum Bung Kavi berkecimpung di dunia bisnis, Bung Kavi juga pernah menggeluti dunia pergerakan, antara lain pernah berkecimpung di IKPM Sumsel, IKPM DI, PMI cabang DIY dan juga beberapa organisasi lainnya. Sebelum kita memasuki ke pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman Republik Bicara ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan Republik Cafe hingga sekarang ke ulang tahun yang ketiga ini. Mungkin terlebih dahulu Bung Kavi menyapa teman-teman Republik Bicara agar menyemangati semangat milenialnya. Halo sahabat-sahabat Republik Bicara. Ya, gini Bung, terkait dengan Republik Cafe ini, mungkin teman-teman ingin lebih tahu mengenai bagaimana sih perkembangan Republik Cafe dari awal mulanya hingga sekarang. Jadi singkatnya, sejarah Republik Cafe dari awal mulanya merintis karir hingga sekarang dan juga bagaimana abang sendiri menyimpang dari dunia pergerakan, tidak melanjuti proses sebagai aktivis ke jenjang yang lebih tinggi seperti aktivis lainnya hingga ke Senayan. Malah abang itu lebih memilih ke dunia bisnis. Mungkin itu bang. Ya. Sebetulnya sejak awal saya di Jogja, jadi saya masuk ke Jogja itu tahun 2011 ya. 2011 lalu mulai aktif di organisasi itu sekitar tahun 2012. Karena kita ini mungkin kayak bonek gitu ya, modal nekat ya. Kita ke Jogja itu memang benar-benar modal nekat. Jadi kita sebetulnya basis pertemanan relatif tidak ada. Jadi kita nekat aja ke Jogja dengan harapan bahwa Jogja itu segalanya, ya, menyediakan fasilitas pengetahuan, menyediakan fasilitas jaringan, juga menyediakan fasilitas inspirasi kayak gitu. Karena berbasic nekat, artinya memang tidak punya kapasitas keuangan yang cukup, maka sejak awal memang sebenarnya kita udah berdikari ya, udah kerja gitu ya. Sekalipun kita juga aktif dalam dunia organisasi. Dari tahun 2012 sampai di 2000 berdirinya Republik, terus lebih kurang ada sekitar 3 sampai 4 bisnis yang udah pernah kita mulai ya. Dari semasa saya jadi pengurus rayon di PMI, kita udah pernah rilis angkringan UY, kemudian semasa saya di kepengurusan komisariat PMI Winston Karijaga, kita juga pernah launching usaha kulineran warung Mang Kavi spesial khas Sumatera. Dan kemudian ada tempo di awal-awal S2 ya 2016 ya, saya selesai S1 2015 langsung lanjut S2 di tahun itu kita juga pernah main bisnis rental dengan teman-teman. Kemudian
riset. Kita juga pernah di riset di lembaga-lembaga survei lokal, nasional kita juga terlibat. Inspirasi awal sih karena kebutuhan ya, karena kebutuhan kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan kita, kebutuhan biologi kita. Artinya memang kalau kita nggak kerja ya nggak bisa makan dan tidak bisa berbagi, kan kira-kira begitu. Nah artinya sejak dari tahun 2012 sampai saya paripurna proses kalau di PMI itu ya 2017 ya, itu saya tetap bisnis itu tetap jalan ala kadarnya, tapi juga dalam dunia pergerakan kita tetap punya ya gagasan-gagasan yang tetap running ya, tetap jalan ya, sekalipun banyak juga gagasan-gagasan yang terpental gitu, artinya nggak bisa direalisasikan waktu itu. Kenapa saya kok memilih jalur bisnis? Sebetulnya saya juga tidak beda jauh dengan sahabat-sahabat yang lain ya. Ya, sebagai kaum pergerakan memang pada akhirnya ataupun pada langkah start awal ya harus kembali ke ranah itu. Hanya saya memang semacam punya komitmen terhadap diri saya pribadi bahwa saya di Jogja itu berkeinginan sekali menjawab gitu ya, menjawab daripada atau bahasa lainnya mengantitesakan pergerakan ya, karena saya nilai pergerakan ataupun organisasi kedaerahan ataupun di BEM, karena kebetulan saya juga pernah di BEM, nyaris stuck. Jadi dampak dari patronasi dan afiliasi politik yang terjadi, yang kita sebut sebagai oligarki kecil dalam dunia pergerakan dalam masing-masing sekupnya, ini sangat mampu mengintervensi dan melahirkan pragmatisme pergerakan. Ini saya tandai bahwa ini adalah hasil dari budaya yang tercipta pasca reformasi. Ya. Maka saya semacam terpanggil untuk mengantitesakan kembali. Jadi ketika Orde Lama itu ada istilah demokrasi terpimpin, Orde Baru ada demokrasi Pancasila, lalu ada reformasi, demokrasi tanpa definisi. Nah, saya kira saya sebagai mahasiswa filsafat punya tanggung jawab intelektual untuk menguraikan itu. Itulah sebab beberapa tulisan-tulisan yang kita lahirkan lebih mengarah the new movement. The new movement pasca reformasi. Artinya bagaimana sih kita menarasikan dunia pergerakan mahasiswa pemuda pasca reformasi. Sebab kalimat-kalimat ini nyaris tidak pernah ada yang menggunakan terkecuali saya. Jadi kita ngadvokasi narasi gerakan mahasiswa pasca reformasi itu sejak aksi 411 di Jakarta. Itu pertama kali saya ngangkat tema gerakan mahasiswa pasca reformasi. Jadi 411 orang berbondong-bondong ke Jakarta untuk melakukan aksi atas kasusnya Ahok. Di Jogja sebetulnya waktu itu juga akan ada aksi itu. Namun saya merasa kok pertarungannya gini ya. Lalu seketika dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya konsolidasi ke semua Cipayung, khususnya yang Islam, karena yang akan kita counter gagasan atau ideologinya adalah Islam. Maka saya dibantu oleh sahabat Abu Lakam mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa Islam. Itu ada HMI, PMII, IMM, kami, bahkan yang agak sedikit ekstrim ya, itu Gema Pembebasan, sayap daripada HDI waktu itu, kita undang. Yang awalnya mereka mau demo, akhirnya kita ajak berdialog di perpustakaan UIN, dan itu sangat bludak sekali, di luar dari apa yang kita spekulasikan. Karena saya konsolidasi dalam waktu 2 hari, dan intimidasi sangat kuat ya. Karena saya dianggap menggagalkan aksinya teman-teman kami, teman-teman IMM. Jadi ya luar biasa sekali. Tapi karena saya dipandu, ditemani bareng sama salah satu ketua IMM dan HMI, dan itu kemudian menguatkan kita sampai acara itu terselenggara. Lalu yang kedua, yang pernah kita advokasi di awal launching Republik ya. Di awal launching Republik kita bawa tema menuju arah juang baru gerakan mahasiswa pasca reformasi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya. Artinya semangat untuk menuju dunia baru yang seperti apa dan bagaimana ini tetap kita jadikan sebagai narasi penting, ya kan? Tadi di awal saya katakan bahwa pasca reformasi seolah-olah budaya yang lahir adalah budaya affiliation dan patronasi ya.
yang mengakibatkan budaya pragmatisme yang begitu tinggi. Jadi pensortiran dan pemilihan reproduksi kepemimpinan itu tidak diukur oleh kualitas, ya kan? Tapi oleh seberapa dekat kita dengan dia dan seterusnya. Dan itu bagi saya tidak sehat sekali. Karena dalam teori Habermas ini bertentangan banget gitu kan? Ya, dalam teori Habermas ruang publik ini bertentangan. Dan salah satu cara untuk mendekonstruksi itu, maka kita harus mencerdaskan anak bangsa. Ya, jadi cukup jelas terkait dengan sejarah Republik Cafe ini. Jadi bagaimana awal mulanya Bung Kavi sendiri menjalani atau menggeluti dunia pergerakan dari beberapa organisasi dan juga sampai ke dunia bisnis ini. Jadi awal mulanya itu 2012 untuk berdirinya Republik Cafe ini. Dan Republik berdiri tahun 2018. Oh, 2018. 5 Mei ya. Ya. Tapi untuk inisiasi untuk berdirinya. Ya, mungkin embrio ya. Embrionya cikal bakal lahirnya ya. Jadi terbentuknya sejarah Republik Cafe ini dari ingin membuat perubahan terkait dengan karena perubahan terkait dengan takdir kaum pergerakan memang membuat perubahan ya. Dia membawa risalah perubahan. Sebagaimana lazimnya alumni kaum Jogja ya. Sekarang ada Budiman Sujatmiko, dia mampu melahirkan PRD. Kemudian Willy Aditya mampu melahirkan Front Mahasiswa Nasionalis. Inilah yang menjadi spesial untuk daerah istimewa Yogyakarta. Selalu mampu mereproduksi dan melahirkan gagasan-gagasan alternatif ya, yang kemudian berkesesuaian dengan kebutuhan wilayah dan daerah Indonesia. Jadi setelah mungkin sekarang abang juga masih sedikit bisa menjelaskan terkait dengan pentingnya waktu abang beralih profesi ke bisnis itu, apakah sampai sekarang masih menggeluti terkait dengan pergerakan atau hanya sebatas selingan aja, sampingan aja, bang? Ya dua-duanya ya. Karena sebagai kaum pergerakan sepertinya untuk melangkah membawa risalah perubahan itu tidak bisa diberhentikan, Bung. Sebagai kaum pergerakan, tulen itu tidak akan bisa diberhentikan. Maka ini juga kenapa namanya Republik ya. Kenapa namanya Republik? Sebetulnya di awal ada dua nama yang lahir opsinya. Yang pertama Akademia Kopi, yang kedua Republik Cafe. Dua-duanya adalah manifestasi dari pikiran-pikiran saya secara pribadi ya. Artinya kita sangat sadar, kita sangat paham bahwa alam demokrasi itu variabel pentingnya adalah partisipasi. Semakin banyak orang-orang baik, bijaksana, cerdas, dan berkeadaban yang berpartisipasi, semakin baik pula Republik ini. Tapi sebaliknya, semakin banyak orang-orang yang hat-trick, yang anti keadilan, yang tidak mampu memikirkan negara ini dengan baik dan hanya akan menyerap kepentingan-kepentingan, ya itulah yang akan terjadi sebaliknya ya. Jadi kalau buruknya yang dominan menjadi negara yang buruk, tapi semakin baiknya yang dominan maka akan semakin baik. Nah, Republik menjadi salah satu wadah, ya bahasa lainnya mungkin yang menyelam sambil minum ya, usaha iya, tetapi kita berupaya untuk selalu mengedukasi sahabat-sahabat semua. Jadi berjuang sambil berusaha, kira-kira begitu ya. Iya. Menarik ya, berarti tadi berarti teman-teman itu pasti bertanya kenapa namanya Republik Cafe. Jadi Republik Cafe ini lahir dari manifestasi pikiran dari Abang Kavi sendiri ya. Jadi berarti mungkin teman-teman berpikir visi misi dari Republik Cafe untuk kedepannya seperti apa? Visi misi kita sebetulnya tidak pernah bergeser sejengkal pun. Ya. Saya tidak terbiasa hijrah dari satu tempat ke tempat itu tidak meninggalkan legacy yang dalam tanda petik itu bijaksana ya. Satu hari ini ataupun di track masa lampau bahwa saya adalah anak filsafat ya. Anak filsafat itu
ada tuntutan di mana kita harus mampu melegisikan atau meninggalkan sesuatu yang bersifat satu kebijakan publik atau kebajikan publik. Yang kedua harus memikirkan regenerasi yang produktif gitu ya. Itu yang membuat saya sepertinya kita harus tetap mengawal sahabat-sahabat, kawan-kawan untuk mengarah pada dunia baru gerakan mahasiswa pasukan reformasi itu sendiri secara lebih terperinci. Semisal saya waktu di PMII termasuk orang yang menginisiasi dan mendorong ya, adanya forum-forum yang intens ya membahas soal hubungan antara Cipayung, FBD, FL2MI, KNPI, ya representatif pemuda mahasiswa Jogja untuk berbicara tentang apa itu gerakan mahasiswa Jogja. Sebab ada sebuah narasi kegiatan atau sebuah orientasi kegiatan masing-masing terjebak pada masing-masing sehingga melupakan aspek kekitaan gitu ya. Oh, iya. Nah, visi Republik ya tentu dalam konteks bisnis dia harus berkembang. Jaya di bumi dan di langit, kira-kira begitu. Tetapi dalam bentuk partisipasinya ya saya secara pribadi sampai hari ini ya tetap mengawal, mendorong ya menuju dunia baru gerakan itu sendiri. Karena dengan demikian saya akan semakin lega ya meninggalkan Jogja ini. Artinya sesuai dengan mimpi saya. Karena mimpi saya selama di Jogja pinginnya mampu melegisikan suatu peradaban pergerakan ya, yang bisa dinikmati oleh anak-anak hari ini. Terlepas memang keadaan hari ini sudah bergeser ya Bung ya, sudah bergeser sekali. Anak-anak mahasiswa sedikit sekali di warung kopi yang baca buku. Itu ini apa namanya sudah berbeda. Ada pergeseran paradigma ngopi kira-kira begitu. Itu juga kenapa misalkan kita ngambil kopi. Ya karena kopi menurut saya pribadi adalah media yang paling efektif untuk mengagitasi dan mempropaganda anak-anak mahasiswa untuk giat membaca, giat membahas tentang persoalan-persoalan daerah, regional, nasional. Itu sangat efektif. Dan yang saya dapatkan dulu waktu saya kuliah bahwa warung kopi adalah laboratorium gagasan dan termasuk laboratorium spirit perjuangan. Semua konsensus pergerakan biasanya dihasilkan dari meja kopi. Jadi itulah kenapa kemudian kita mengambil instrumen atau medianya kafe yang kemudian kita beri nama Republik Kafe itu. Sangat menarik terkait dengan visi-visi dari Abang Kafe sendiri. Jadi di sini khususnya di Jogja ya Bang ya. Jadi warung kopi itu sebagai ikon. Ya. Sebagai ikon. Jadi banyak warung-warung kopi yang berada di Yogyakarta ini. Tapi di Republik Kafe sendiri untuk menciptakan seperti Abang bilang untuk menciptakan gagasan baru, ide baru atau perubahan itu ada di warung kopi. Jadi dari sudut pandang Republik Kafe sendiri itu bagaimana untuk orientasi atau membuat perubahan tersebut dalam kalangan pemuda di era sekarang ini Bang? Ya Republik punya beberapa program ya Bung. Ada LSF Republik, Lembaga Studi Filsafat Republik, itu dikhususkan untuk anak-anak yang ingin tahu filsafat ataupun khusus anak-anak filsafat ya, di adik tingkat saya yang di UIN dan teman-teman dari UGM, teman-teman yang hobi berfilsafat ya. Itu terstruktur dan tidak terstruktur, artinya terprogram dan tidak terprogram. Tapi obrolan tentang filsafat itu kan kepentingannya terus bumi ya, terus membumi, terus dibicarakan, terus dibincangkan. Republik tidak bisa dibaca hari ini ya Bung. Kita sudah terlalu banyak tema-tema yang kita bawa ya kan. Misal kalau dilihat dari basic saya sebagai anak filsafat dan teologi ya, kita juga pernah menyelenggarakan sekolah teologi Islam dari klasik hingga modern gitu ya. Dari bahkan kita menelaah teologi itu sedari awal terbentuknya negara dan sampai pada perkembangan ideologi atau teologi hari ini. Itu sempat kita perbincangkan juga. Juga pernah kita ngangkat sekolah gerakan. Sekolah gerakan kita juga pernah ngangkat tema itu yang kita bagi menjadi 5 fase waktu itu ya. Pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru,
reformasi dan pasca reformasi. Jadi ini juga pernah kita angkat. Kemudian yang modelnya kerjasama, saling support sistem itu sudah sangat banyak sekali. Artinya ya wajar ketika di luar memahami Republik sebagai laboratorium gagasan, sebab memang yang kita inginkan, yang kita harapkan ya tidak hanya Republik ya Bung. Saya sangat berharap banyak-banyak kedai, baik itu berangkat dari kesadaran ownernya atau manajemennya atau apa ya, atau lingkungannya. Bagaimana kemudian merestorasi kembali budaya ngopi. Nah, gini Bro. Saya termasuk orang yang dilahirkan dari rahim meja kopi. Ya. Saya menjadi begini karena ngopi. Hanya kemudian 6-7 tahun ini mengalami pergeseran yang sangat serius. Meja kopi sudah tidak lagi mampu menghasilkan sebuah kesepakatan gagasan, baik gagasan politik, baik gagasan pembacaan dalam tanda petik ekstra parlementarian, ataupun yang bersifat saintifik. Nah, inilah ada sebuah kedistorsian pergerakan. Warung kopi hari ini semakin jarang dan semakin sulit kita temui bagi konsumennya yang mendiskusikan tentang negara ini, yang membahas persoalan-persoalan ini. Nah, sementara saya di zaman saya berproses baik di organisasi kedaerahan, terkhusus di dalam pergerakan, rutinitas kita itu. Maka saya secara tidak langsung dan memang ada rasa keterpanggilan, bagaimana kalau kemudian kita menyikapi atas degradasi budaya ngopi ini ya, kita ingin memulihkan, ingin merestorasi kembali bagaimana warung kopi 30-50% dari room yang ada harus diisi oleh para aktivis, oleh para orang-orang yang mau membicarakan soal keadaan negeri ini. Sebab ada orang bilang begini, masa depan negara itu ditentukan oleh anak mudanya. Kalau anak mudanya semuanya terjebak pada konsumerisme, terjebak pada pragmatisme, terjebak pada budaya ngegame, ya menjadi persoalan ya, menjadi sangat persoalan. Kita dulu juga dalam zaman mahasiswa juga ngegame ya, tapi kita selalu punya pedoman. Waktu diskusi kita harus lebih banyak daripada waktu ngegame kita. Waktu baca buku kita juga harus lebih banyak daripada waktu sosial kita. Jadi saya dulu di zaman saya one day one book Bung. Sehari itu kita harus baca 1 buku. Dan begitu kita sudah baca buku, nanti ada mentoringnya. Ada mentoringnya. Kakak-kakak tingkat atau senior itu akan mentoring. Kita presentasi, dia akan mentoring. Dan kemudian dia akan menguji teks dan konteks. Artinya gini, buku itu kan punya pesan moral yang disebut sebagai teks. Tapi juga ada konteks buku itu diterbitkan. Nah, kedua ini menjadi sangat penting untuk dikuasai para pelaku aktivis, sehingga dia paham betul bahwa buku ini lahir dalam keadaan apa, merespon apa. Artinya begitu itu. Ya memang agak sulit karena situasi sudah menjadi mengglobal ya. Mengglobal. Nah, harapannya hari ini kita dorong para pemangku kekuasaan mahasiswa, baik eksekutif kedaerahan dan kaum pergerakan, merekalah yang seharusnya kembali memvisualisasikan adat kebudayaan pergerakan di Jogja. Nah, kan? Jangan sampai mohon maaf nih, misalkan ada ketua cabang, BEM, kemudian ketua IKPM atau bahkan yang lain-lainnya itu tampak ngegame. Sehingga ya kita tidak terjebak pada pencitraan ya, tapi kita paham bahwa apa yang kita lakukan ini akan ditiru oleh adik-adik. Maka kita harus berpikir regeneratif, itu pentingnya di situ, Bung. Apa yang kamu lakukan, gagasan apa, dan menghasilkan apa outputnya, itu adalah cerminan yang berpotensi untuk dilakukan atau ditiru oleh adik-adik. Maka menjadi penting sekali para pimpinan-pimpinan organisasi ini hendaknya tidak fokusnya game. Di warung kopi dia harus sebagai public figure, karena warung kopi itu adalah ruang publik, ya kan? Kita dulu sering mendefinisikan warung kopi itu ruang publik, maka aktivitas kita yang berkenaan dengan persoalan-persoalan publik, ya kira-kira begitulah, Bu. Jadi itu sangat menarik ya. Jadi bagaimana warung kopi itu menciptakan gagasan-gagasan baru, ide baru, dan juga perubahan, dan juga ada sedikit
yang saya yang sampai artinya kita harus lebih fokuskan kepada tujuan. Artinya dalam hal ini ada sebagai panutan, contohnya pimpinan-pimpinan ini harus lebih mementingkan atau lebih fokuskan terhadap regenerasi, menciptakan perubahan untuk adik-adiknya sendiri. Jadi terkait dengan Republik, jadi tanggapan Republik Cafe terkait dengan Republik Indonesia ini bisa abang ilustrasikan mungkin, atau dari segi pergerakan atau pengalaman abang? Ya, sepertinya agak sulit ya Bung kita mengilustrasikan. Tapi saya akan coba mengilustrasikan Republik Indonesia dalam perspektif Republik Cafe ya. Pada prinsipnya Republik Cafe dengan menggunakan kata Republik berupaya dan selalu berusaha untuk mencerminkan Republik Indonesia ya. Untuk mencerminkan. Karena apa yang kita inginkan adalah pada tahap 1 sampai pada 4 tahun ini memang bagaimana bahasanya Freud itu, bagaimana kita berbicara tentang kesadaran. Nah, kita sekarang sudah terlalu sering berusaha untuk menyadarkan orang gitu ya. Tapi saya kira kita harus benar-benar tidak boleh lelah, ya kan, tidak boleh lelah untuk membuat kesadaran. Nah, gini, siapa yang pernah mengandai-andai negara Republik ini terbentuk? Nggak ada Bung. Negara Republik Indonesia ini terbentuk atas dasar keniscayaan. Nah, secara sosiologis dan psikologis, adanya kesamaan nasib, kesamaan takdir, itulah yang menentukan bersatu padunya para pejuang Republik Indonesia. Dan ini berlaku dalam setiap fase Republik Indonesia, baik Orde Baru, Reformasi, yang belum tampak adalah gerakan pasca Reformasi. Jadi selalu ada keadaan-keadaan yang sama, takdir yang sama, yang kemudian mampu menyatukan perbedaan itu sendiri. Nah, berangkat dari situ ya memang agak polemik ya Bung. Jadi Indonesia hari ini pasca Reformasi ya nyaris agak sulit kita definisikan. Saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa tokoh-tokoh NU ya, misal Pak Akhil Syirot ataupun Pak Said Ali, Pak Iqbal Sulam. Ketiga-tiganya pernah saya interview terkait tentang demokrasi. Saya tanya sama beliau, menurut jenengan kira-kira pasca Reformasi ini demokrasi yang kita anut demokrasi apa? Secara konsensus, secara manifesto pikiran. Dan dari beliau nyaris kurang bagi saya tidak menemukan jawaban yang pas ya. Artinya kita cenderung masih bebas menerjemahkan, ya kan? Demokrasi apa itu kan? Kita flashback. Orla ada demokrasi terpimpin, Orba ada demokrasi Pancasila, pasca Reformasi itu nyaris tidak ada definisinya, terkecuali demokrasi liberal. Tapi apakah iya kita menganut demokrasi liberal? Nah, itu juga sebuah renungan dan pertanyaan yang kita hadapi hari ini. Mungkin kita seruput kopi dulu Abang. Boleh. Jadi sedikit menarik Abang terkait bagaimana sejarah Republik Cafe ini berdiri. Jadi saya juga sepakat, artinya kita sebagai khususnya seperti kaum milenial, kaum pemuda, artinya ketika kalau nongkrong di warung kopi itu tidak hanya sekedar hanya nongkrong untuk pencitraan gaya-gaya saja kan Bang. Artinya apa sih yang didiskusikan? Jadi seberangkatnya pulang dari warung kopi itu ada pembahasan untuk mengenai apa ya, yang secara ujungnya mungkin berbicara terkait Indonesia, kan bebas kita sebagai pemuda saat ini. Jadi mungkin sekarang ini lebih khususkan kepada para pemuda sekarang ini terkait dengan ada yang berkecimpung di organisasi Abang. Jadi bagaimana sih menciptakan nuansanya, kan banyak orang itu yang lebih maunya yang have fun saja Bang. Ketika mengobrol secara serius mungkin ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan, artinya tidak membangun perspektif, artinya keseriusan atau fokus kepada suatu tujuan mereka itu. Ini mungkin lebih kepada
pimpinan organisasi Iya, lah. ya. Gini Bung, ada pengalaman yang menarik ya yang saya alami selama 3 tahun lebih berkecimpung dalam dunia kopi. So, termasuk orang yang paling happy ketika bisa ngobrol panjang dan luas dengan konsumennya. Ya. Saya termasuk seorang yang begitu. Dan dari situ tanpa saya sadari saya banyak mengoreksi, banyak bicara, banyak bertukar pikiran ya. Ya. Hari ini sepertinya mahasiswa ataupun kalau kita tinjau dari segi orang sudah sangat jarang lah ya mahasiswa pemuda yang berpikir tentang masa depan. Ya, itu bisa dilihat misalkan saya sering nanya, Mbak, Mas, tujuan kuliahnya apa sih? Pasti diantaranya kerja, ya kan? Ada yang bilang wisuda. Ada juga daripada nganggur Mas, Ya. nanti di rumah disuruh ini disuruh itu dan seterusnya. Itu juga banyak. Terlalu monotonnya Bang. Iya, terlalu monoton. Akhirnya apa? Proses keilmuan itu tidak terskenario sedemikian baiknya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Semangatnya itu bukan lebih tinggi atas usaha-usaha untuk mencapai pengetahuan, untuk mencapai sebuah pengalaman pergerakan, tapi dia datar. Iya. Jadi seolah-olah tuh anak-anak pemuda mahasiswa yang saya sering temui di kafe ini, dia datar ngalir aja. Nah, berbeda. Berbeda dengan 2014 ke bawah ya. Mereka sudah mampu mengenali dirinya dengan baik. Oh, saya cocoknya memang di kreator, misalkan kreator wacana. Ya. Saya di bisnis. Kemudian saya di nulis. Profesi keahlian yang dia tempuh itu benar-benar ada. Saya termasuk penulis ya zaman dulu ya, penulis yang lumayan banyak. Itu ketika mereka tidak mampu mengenali dirinya dengan baik, otomatis dia tidak bisa berpartisipasi terhadap republik ini dengan baik. Apalagi dalam sebuah kesuksesan dan keberhasilan itu yang paling penting menurut saya adalah semangat kita harus lebih menggelora, semangat kita harus lebih stabil, spirit kita harus lebih stabil. Karena tantangan itu pasti ada. Tetapi ketika kita stabil, relax, enjoy, menyingkap takdir itu sendiri, kita enjoy. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mampu mengenal diri kita dengan baik, yang kedua tidak mampu membangun skenario atau sistematika hidup kita sendiri, nggak bisa kita ngomong. Dan itulah yang terjadi 3-4 tahun terakhir ini kalau saya amati teman-teman mahasiswa. Maka Republik di titik itu selalu mengajak berinteraksi dengan konsumen kan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak mendasar sih. Misal, siapa kamu gitu ya? Siapa kamu dalam situasi dia sudah berkuliah, beraktivitas, tapi di situ juga dia agak sedikit berpikir gitu ya. Iya ya, aku ini siapa ya? Terus aktivitasku ini mendukung pengetahuanku, tujuan bisnisku, tujuan yang lain enggak gitu. Jadi kita lebih ke sana, seringnya ke situ. Dan biasanya ketika dia nyaman dengan kita, dia akan bakal datang lagi, lalu dia bakal berani sharing, Bang, ini kalau untuk naskah pengetahuannya gini-gini gimana Bang? Nah, atau kalau dia memang lebih happy di bisnis, dia akan lebih sharing bisnis. Bang, ini kalau ini gimana Bang? Nah, jadi selalu ada obrolan atau follow up obrolan lanjutan. Dia tidak berhenti di situ. Ini bagi mereka yang memang memiliki semangat, memiliki memiliki orientasi. Tapi kalau enggak hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ya gitu-gitu deh. Apalagi misalkan nge-game ya. Udah. Nge-game kan memang bersifat autis dan hyper reality. Dia dalam kehidupan mayanya. Dia tidak afirmatif atas keadaannya. Jadi manusianya dituntut begitu. Jadi menarik ya, artinya bagaimana Abang berinteraksi dengan para pengunjung ke Republik Cafe ini untuk menanyakan. Jadi Republik Cafe ini banyak dari kalangan mahasiswa pun ada, yang bisnis pun ada. Jadi semua itu bisa berhimpun di Republik Cafe ini. Jadi menurut Abang ini harapan untuk Republik Cafe ke depan ini bagaimana Abang? Ya, harapannya saya sebagai anak muda
Ya meski sudah nggak mahasiswa ya, sebagai anak pemuda ya kan, pemuda itu Masih- batas usia 45 tahun ya. Masih muda itu Bang. Iya, jadi saya umur baru 30 tahun ya. Baru 30 tahun. Entah kenapa Bung ya. Saya merasa di pundak saya ini masih punya tanggung jawab. Secara moral. Secara moral, ya lebih tepatnya secara moral. Secara moral ya. Untuk teman-teman, untuk kita anak-anak mahasiswa Jogja itu masih punya tanggung jawab moral ya. Meskipun toh saya ini kalau bicara proses sudah paripurna ya. Iya. Ya di daerahan saya paripurna, ya relatif paripurna. Saya di IKPM Sumsel alhamdulillah melahirkan manifesto menuju gerakan menuju kegemilangan Sriwijaya fase keempat. Itu tulisan saya. Ya. Di PMI dulu kita juga pernah mengandai-andaikan bagaimana partisipasi PMI terhadap PMI sendiri ya. Kita punya dulu gagasan PMI Studies gitu ya. Itu sebuah gerakan alternatif bagaimana perkawinan pengetahuan dengan pergerakan. Harapan saya pada waktu itu, waktu saya masih di pengurus komisarian, itu satu jurusan memiliki satu keilmuan. Masing-masing ada. Iya. Masing-masing ada. Jadi bagaimana PMI itu waktu itu yang saya pikirkan bisa bisa menyatu ke dalam jiwa seorang kader, dan dia akan memperagakan timbal balik. Misalkan dia akan membaca role model perkembangan dalam perspektifnya. Benar-benar menyatu. Jadi orientasi dalam hal ini adalah keilmuan atau seorang ilmuwan ya. Terus yang kedua, kita juga pernah punya gagasan malah yang kedua ini tidak terselenggara dan tidak tersosialisasi, tidak terselenggara. Waktu itu kita punya keinginan yang saya sampaikan ke Bung tadi, Jogja ini tidak bisa menjadi satu karena masih terfaksi-faksi. Yang PMI, yang Gemini. Masih berkubu-kubu. Iya. Jadi menurutku dulu gagal dalam membangun konsolidasi gagasan kebangsaan. Di situ gagal. Maka kita ingin mendorong ke situ. Kita ingin mendorong ke situ bagaimana kemudian kita duduk sama. Kita bicara bersama dan kita tentukan takdir kita bersama. Di situ. Maka tema itu saya kasih ini sebuah narasi karantina gagasan gerakan mahasiswa Jogja pasca reformasi. Jadi tetap orientasi kita adalah bagaimana menghipotesakan pikiran dan pergerakan. Jadi kita harus mampu melahirkan kebaruan gitu loh. Ini kan tuntutan intelektual, ini tuntutan kaum pergerakan. Ya kan? Kalau kita tidak mampu melahirkan yang baru, setidaknya kita harus selalu mengedukasi regenerasi. Memastikan regenerasi itu memiliki kapasitas. Sehingga karena perubahan itu tidak melulu dari kita, bisa saja dari sahabat-sahabat, dari kawan-kawan yang terinspirasi dan kemudian mengkonsolidasikan, menyatukan diri, membentuk wajah baru atau dunia baru. Itu bisa juga. Itulah kenapa sepertinya hanya di Republik perkumpulan semua representatif gerakan itu pernah terjadi. Ya, dari KNPI, dari FL2MI, dari BEM, dari Cipayung. Sepertinya hanya di sini yang kemudian ada fasilitas itu. Contoh misalkan di ulang tahun kita yang kedua, kita melahirkan Prasasti Maja yang kita pajang di situ ya. Prasasti Maja itu sebetulnya juga terjemahan atas tema awal, ya kan? Kita tetap pada prinsipnya karena kita belum mendapat secara konseptual ya, bahasa lainnya naskah akademiknya kan belum dapat nih. Kita mau ngapain secara konseptual itu belum terdapat. Maka kita tetap membawa tema itu. Nah, mudah-mudahan pesan saya, harapan saya ke depan atas refleksi panjang ini, sahabat-sahabat, kawan-kawan representatif dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Jogja ini bisa menyatu padu. Ya, bisa menyatu padu. Karena bicara Indonesia tidak bicara PMI saja, tidak bicara HMI saja, tidak. Tetapi bicara bersama. Duduk bersama, berdebat, menguji naskah dalam rangka menerjemahkan masa depan. Sebab tradisi ini kalau tidak diadakan, dilestarikan dan dikembangkan, lalu siapa yang mau bicara dan mengembangkan dan berpikir tentang negara ini ke depan?
Kalau bukan kita siapa Kalau lagi? kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan Jokowi siapa lagi? Ya kira-kira ini penting banget ya bagi saya, penting banget. Dan sepanjang belum ketemu dunia baru itu kayak saya itu secara pribadi kayak kurang puas. Kayak kurang puas. Masih ada yang menjanggal. Kayak masih ada yang ganjal gitu ya. Karena ya apa namanya? Sebetulnya kan jiwanya lebih ke aktivis ya. Meskipun kita di kedai ini kan lebih jiwanya ke situ ya, meronta-ronta kadang kan. Dan ya kita sangat berharap mendukung sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian. Mari kemudian kita berpikir, membahas, berdebat dan untuk menerjemahkan masa depan gerakan secara lebih konseptual, kira-kira begitu. Itu harapan kita ke pemangku kekuasaan mahasiswa hari inilah ya. Jadi sangat menarik terkait dengan Republik Cafe ini dari awal mulanya. Artinya selepas dari abang sekarang sudah beralih ke bisnis, tapi keinginan abang untuk mengawal terkait dengan pergerakan, tapi keinginan ini punya kenyataan kan, seperti itu abang. Artinya ya mudah-mudahan. Kalau kita bicara teori kan kira-kira begini. Teori perubahan itu saya selalu menganalogikan sebuah peresapan atau perambatan, atau bahasa Jawanya getok tular. Aku menyampaikan ke kamu, kamu menyampaikan ke yang lain. Kan kira-kira begitu. Itu salah satu yang paling mungkin membangun kesadaran diri. Dan akhirnya ketika aku masih kesadaran diri ini bersatu, maka dia akan bicara dalam konteks yang sama. Ya, itu yang mungkin bisa saya lakukan karena saya di sini juga sebuah perjuangan ya, Bung. Artinya saya sudah punya anak istri dan saya tinggal, ini sebuah perjuangan bagi saya, sebuah pengorbanan dan perjuangan. Kalau tidak kecintaan saya terhadap anak-anak mahasiswa atau anak-anak muda mahasiswa Jogja, sepertinya saya udah nggak di Jogja gitu. Cuman karena nggak tahu kenapa, karena memang saya selalu mengatakan dengan diri saya ini sudah menghibahkan diri untuk Republik ini. Pengetahuan, gagasan, dan diri ini saya sudah hibahkan terhadap Republik ini. Maka kepentingan-kepentingan pribadi itu kalah. Ya kan, kalah. Yang ada dalam otak saya adalah Republik ini. Bukan Republik Cafe ya, tapi Republik Indonesia ini. Jadi sangat menginspirasi ya bang ya. Ya mudah-mudahan Bung. Jadi hanya bisa membuat suatu perubahan meskipun. Jadi yang wajib itu prosesnya bang ya. Jadi ya hasilnya itu nanti dulu, artinya proses dulu ya kamu. Proses dulu. Ini pengalaman menarik ya. Saya dulu menantang diri saya, Bung. Saya seorang anak filsafat. Saya menantang diri saya harus produktif dalam dunia filsafat. Artinya produktif itu apa? Ya one day one book itu wajib. Tapi juga menulis setiap hari. Bahasa lainnya, mapan secara intelektual, ya kan, berdaulat secara politik, ya kan, berdikari secara ekonomi. Nah, itu yang selalu saya tantang terhadap diri saya sendiri. Saya nggak boleh bergantung dengan siapapun, kecuali dengan Tuhan. Nah, karena pengalanaan ini adalah tata cara kita menyingkap takdir kita, ya, dalam ranah politik, dalam ranah ekonomi, ataupun dalam ranah pengetahuan. Jadi bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan, cobalah kemudian untuk menyadari diri. Kalau bukan kita, dan kalau kita tidak mau sungguh-sungguh membahas, mengistiqomahkan, dan selalu berijtihad atau berusaha untuk menerjemahkan, untuk menyusun masa depan, gimana? Apalagi Jogja sebagai sentral gerakan, ya, ini selalu didengung-dengungkan, tapi tanpa fakta hari ini. Ya, Jogja ini selalu dianalogikan sebagai sentral gerakan, sebagai kiblat pergerakan. Tapi nyaris ya, beberapa tahun terakhir tidak ada satu wacana yang bisa dilahirkan. Nah, ini menjadi ya gimana ya? Makanya kita bertanya-tanya ada apa ini? Ya. Meskipun kita paham ya hari ini sahabat-sahabat sudah mulai jarang yang intens membaca, ya gini. Dalam ranah pengetahuan semua harus membaca. Membaca buku, membaca keadaan, dialektika antara buku dan bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, para pemangku kekuasaan mestinya konten politik yang dibicarakan adalah konten politik yang bersifat kebangsaan.
Jangan bersifat kepentingan. Jangan bersifat kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, ekonomi kreatif. Ya, saya termasuk pelaku ya, Bung. Ya. Harus digalakkan. Anak-anak muda itu sangat potensial untuk mengelola di bidang perekonomian, sangat potensial. Sepanjang kita mau memeras otak, ya, itu bakal jadi. Dan saya sudah buktikan itu di sela-sela kesibukan saya ngurusi organisasi, saya masih bisnis, masih usaha. Zaman kuliah ya, saya masih bisa nulis, ya kan. Tetapi juga kuliah, saya kumulat, Bung. S1 saya kumulat 3,8. Ya. Saya kumulat, artinya prestasi saya bolehlah diuji gitu ya. Bahkan skripsi saya boleh diuji juga itu. Tetapi secara politik juga boleh diuji, secara ekonomi boleh diuji. Nah, kita harus survive dalam 3 bidang tadi ya. Artinya survive secara ekonomi atau mapan secara ekonomi, mapan secara pengetahuan, dan berdaulat secara politik. Siap. Nah, ini yang mendasar sekali untuk membentuk karakter-karakter patriotistik terhadap anak-anak muda mahasiswa hari ini. Meskipun tantangan terbesar kita adalah globalisasi, industrialisasi. Tapi ini barang. Bagi saya sepanjang bisa ditelaah, itu masih bisa kita respon. Nah, peresponan yang paling efektif adalah dengan cara mendemonstrasikan di meja perdebatan. Warung kopi. Perdebatan hari ini nih jangan dipandang susah, Bung. Coba kalau kita analogikan di era menjelang kemerdekaan. Negara kita ini dibentuk atas dasar perdebatan, Bung. Kalau Bung baca bagaimana ngerinya perdebatan pada waktu itu, ya, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Karno, kemudian Agus Salim, kemudian Wahid Hasyim, tim 9, tim 13, tim 17 perumus undang-undang dan termasuk Pancasila. Itu berdarah-darah mereka untuk berdebat. Temanya apa? Untuk menyusun kerangka negara. Yang kedua untuk mengisi adanya negara. Yang ketiga untuk menerjemahkan negara ini. Nah, artinya apa? Sebagai calon pemimpin masa depan harus menyiapkan itu. Apapun itu harus kita bicarakan. Nah, makanya nggak salah Bung mengatakan ini obrolan para pejuang. Itu sangat mendukung ya, artinya sangat mendukung. Karena perubahan itu, Charles itu mengatakan ya biografinya orang-orang besar, artinya perjalanannya gitu ya. Nah, saya kira hari ini dan untuk masa depan penting sekali untuk kita mengisi diri, dan terus berorientasi pada kepentingan kebangsaan. Mungkin sangat banyak yang bisa kita ambil dari obrolan ini ya, Abang, terkait dengan pergerakan terkait dengan warung kopi, dan juga ada pergerakan juga terkait dengan mahasiswa di dalamnya, dan juga bagaimana kita mau ini orientasikan harapan kita difokuskan kepada satu tujuan, dan juga peran ini semua ini berawal dari niat, dan juga kita sebagai pemuda dan khususnya kaum pemuda yang sekarang yang ada di Jogja sekarang ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin saya sedikit meminta ya pesan terhadap pemuda, terkhususnya yang sekarang berkecimpung di organisasi ya, Bang. Ya. Pesan saya terhadap para bung ya, para sahabat-sahabat, kenalilah dirimu dengan baik, ya. Kenalilah dirimu dengan baik, maka kamu akan bisa berbuat. Bagaimana cara berbuat? Bagaimana mekanisme berbuat itu? Di antaranya karena yang namanya aktivis mahasiswa tidak boleh tidak harus baca buku. Tidak boleh tidak harus baca buku. Ya. Terus yang kedua, dia merespon secara proporsional ya. Artinya republik atau demokrasi yang kita anut ini mewajibkan kita untuk punya opini publik. Ya kan? Itu adalah media yang paling efektif untuk menyampaikan aspirasi kita terhadap keadaan. Nah, yang ketiga, ya kita harus memasifkan konsolidasi sahabat-sahabat ini harus lebih masif ya dalam ranah konsolidasi pergerakan. Sebab cita-cita ini bukan cita-cita satu orang.
harus lebih banyak orang yang mau menghibahkan dirinya untuk kepentingan Republik ini. Ya, sebab semakin banyak orang yang menghibahkan diri untuk kepentingan negara, untuk kepentingan Republik ini, akan semakin dekat pada perubahan nasional itu sendiri. Dan kita berdoa mudah-mudahan perubahan nasional ini dimotori, diinisiasi, lahir dari Jogja. Dan itu artinya kita mampu mengembalikan Jogja sebagai epicentrum pergerakan nasional. Saya kira itu Bung yang mungkin dapat saya sampaikan ke sahabat-sahabat. Mungkin dari penjelasan Abang dari awal mulanya sejarah pergerakan itu berangkat dari pengalaman semua pada intinya. Ya. Ya, jadi mungkin kurang lebihnya kita cukup ya Bang. Terima kasih atas kesiapan Abang. Mungkin nanti para sahabat Republik Bicara akan melihat obrolan-obrolan lebih lanjut di acara selanjutnya. Dan pada intinya apa yang kita dapatkan pada perbincangan yang panjang ini bisa menginspirasi, bisa membuat ikatan emosional secara spirit ya terhadap kaum-kaum pemuda di Republik Bicara ini. Mungkin sekian. Sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman semua share, like, subscribe ke channel Republik Bicara, dan jangan lupa apapun yang salah atau apapun yang kekurangan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Ya, mungkin Abang kita tutupkan. Terima kasih. Terima kasih Bung. Abang. Oke. Dan sekian dan terima kasih.